Kopi kelas 12 TP4. Saya akan menceritakan tentang sejarah Jenderal Sudirman. Kala itu, Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan mengusir tentara Belanda yang belum rela Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman adalah salah satu sekian banyak pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik, Jenderal Sudirman adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Pada usia yang masih terbilang muda, yakni 30 tahun, Jenderal Sudirman sudah menjadi seorang jenderal. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan tangguh dalam prinsip. Walau pada kenyataannya, ia sedang menderita penyakit paru-paru atau TBC, Jenderal Sudirman tetap berjuang dan bergilir bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada saat agresi militer 2. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tahun 24 Januari 1996. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik gula Kalibogor Banyumas dan ibunya keturunan Wadena Rembang. Jenderal Sudirman memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa yang tersohor di pendidikan nasionalisme, sebutannya Ki Hajar Dewantara. Itu setelah tamat dari Taman Siswa, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, namun tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, Jenderal Sudirman aktif dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Wathan. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi sebagai guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemuda di organisasi pramuka Hizbul Wathan tersebut. Dan saya akan lanjut tentang riwayat perjuangan Jenderal Sudirman. Pada zaman pendudukan Jepang, Jenderal Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor yang begitu tamat pendidikannya. Ia langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya Cilacap. Kala itu, pria yang mempunyai sikap tegas ini sering memprotes perlakuannya tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak-anak buahnya. Karena sikapnya yang tegas, inilah pernah terjadi hampir saja dibunuh tentara Jepang. Kala itu, pria yang mempunyai sikap tegas ini sering memprotes perlakuan tentara Jepang yang berbuat sewenang-wenang dan bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegasnya, Jenderal Sudirman pernah dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran melawan pasukan Jepang, Jenderal Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai prajurit pasca kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Sesudah Tentara Keamanan Republik, sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi V Banyumas dengan rakyat kolonel. Dan melalui konferensi TKR tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, atau
atau sebutannya. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1985, Jenderal Sudirman kepadanya lewat pelantikan presiden. Jadi ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya sebagai lazimnya, namun karena prestasi yang sudah ia sumbangkan. Saat pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melalui tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut dibonceng rekannya. TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikian juga pada Desember 1945, pasukan TKR pada Desember 1945 pasukan TKR pada Desember 1945 pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlihat pertempuran sengit melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember 1945 yang sama dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran yang berkoar selama 5 hari tanpa henti itu akhirnya bisa dimukul mundur pasukan Inggris dan membuatnya lari berlenggang-lenggang ke Semarang. Pada saat itu, pasukan Belanda kembali melakukan agresi militer 2. Ibu kota negara RI dialihkan yang di Yogyakarta karena kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai Jenderal Sudirman. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresi militer 2, ibu kota negara dialihkan di Yogyakarta karena Jakarta sebelumnya sudah dikuasai Jenderal Sudirman. Saat itu ia sedang sakit kondisinya, katanya saat lemah karena paru-parunya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer 2 Belanda, dalam kurung waktu yang relatif cepat, Yogyakarta pun juga berhasil dikuasai. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga dilawan. Melihat keadaan yang serunyun itu, Jenderal Sudirman tidak bisa tinggal diam. Dorongan hatinya mengatakan untuk melakukan perlawanan, mengingat tanggung jawab sebagai pemimpin tentara. Ia terpaksa tidak memenuhi perintah Presiden Soekarno yang sebelumnya telah menganjurkan untuk tetap tinggal dalam kota dan melakukan perawatan. Dengan ditanda, Jenderal Sudirman berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gelirnya. Kurang lebih jelas, selama 7 tahun bulan ia berpindah-pindah ke gunung ditunda. Jenderal Sudirman berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gelirnya. Kurang lebih jelas, selama 7 tahun ia lamanya berpindah-pindah ke gunung dan ke gunung lainnya. Ia pun berpindah hutan dan ke hutan yang lainnya. Karena kejaran Belanda. Dan yang membuat semakin miris adalah ia dalam keadaan sakit parah dan lemah, sementara obat juga bisa dikatakan tidak ada. Jenderal Sudirman hidupnya selalu berjuang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.